Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan NIM 23160305154, mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang dengan prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang dikasih oleh Ibu Guru, Ibu dosen statistik, Ibu Prima, eh, mengenai mencari data, uji coba data, reliabilitas, validitas, dan normalitas, yaitu dari kuesioner penelitian pengaruh kepercayaan, keamanan, dan kualitas layanan e-commerce terhadap kepuasan konsumen Tokopedia di kalangan mahasiswa STF Malangku C. Wara Malang. Oke, langsung saja kita ke hasil data analisisnya, data kuesionernya, yaitu di data keamanan. Kita langsung kerjakan, kita blok dulu teman-teman, lalu kita copy. Setelah itu kita pergi ke aplikasi IBS, link ke sini, kita paste, kita klik kanan lalu pencet paste with variable names. Setelah itu kita pergi ke variable view, kemudian kita rubah yang belum teratur gini teman-teman, kita rubah menjadi x.1, lalu di bawahnya x.2, di bawahnya x.3, dan seterusnya teman-teman. Yang terakhir kita rubah menjadi total scale. Setelah itu kita ke kolom type, kemudian kita rubah string ini menjadi numerik. Setelah berhasil kita rubah type ini menjadi numerik semua, kita ke kolom measure, kita rubah menjadi scale semuanya teman-teman. Dirubah. Setelah berhasil, kita ke data view, kita kerjakan dari data yang pertama yaitu data reliability. Kita pergi ke analysis, kita klik scale, kita klik reliability analysis, lalu kita pindahkan dari keamanan ini ke X5 sebelum total, yaitu kita pindahkan ke kanan ke items. Setelah berhasil kita pencet OK, maka akan muncul hasil seperti ini, yaitu hasil reliability statistik itu 0,855. Apakah data ini reliable atau tidak? Ini dinyatakan reliable karena dia di atas 0,7 0,7. Jika dia di bawah 0,7 maka dia dinyatakan tidak reliable. Berikutnya kita ke hasil data yang kedua, kita mengerjakan data validitas. Caranya sama, kita perhatikan dulu variabel view-nya sudah benar atau belum. Setelah itu kita ke analysis, kemudian kita pilih correlate. Setelah itu kita klik divide, kemudian kita pindahkan yang keamanan X2 ini, kita pencet shift lalu sampai ke total. Kita klik, kita pindahkan. Setelah itu kita pastikan semua ini terchecklist dengan baik, kemudian kita pencet OK, maka hasil keluar yaitu seperti ini. Mengenai data validitas, kita buka dulu ke hasil data R-nya teman-teman, yaitu ini. Jadi semua orang yang kita kuesioner itu ada 30, di sini rumusnya N kurang 2, maka dia 30 dikurang 8, maka hasilnya 28, lalu di sini hasilnya adalah 0,36, maka inilah patokannya teman-teman. Jika dia di bawah atau di bawah 0,3610, maka dia dinyatakan tidak valid. Kalau dia di atas 0,3610, maka dia dinyatakan valid. Kita lihat hasil yang kita cari tadi,
di sini dinyatakan di atas 0,610 tadi teman-teman, maka ini dinyatakan valid. Kemudian kita beralih ke data view, kita mencari data normalitasnya teman-teman. Tadi data validitas dan reliable, maka ini terakhir data normalitas kita pilih deskripsi statistik, kita masuk dulu ke analysis. Setelah itu kita klik explore. Setelah itu kita pindahkan eh, keamanan X2, X3, X4, X5 ke dependent list. Setelah itu kita pastikan statistiknya ini, deskripsinya ini tercentang dengan baik. Kemudian plotsnya kita pastikan faktor level limiter titik, kemudian stem and left limiter checklist, lalu kita checklist normality plot to sini. Terus kita continue. Setelah itu kita klik OK, maka data yang keluar seperti ini. Nah, kita cari yang namanya test of normality. Nah, mengenai data normality ini, jika dia di bawah 0,05 maka dia dinyatakan tidak normal. Kalau dia di atas 0,05 maka dia dinyatakan normal. Kita lihat di sini 0,0000 maka dia dinyatakan tidak normal. Sekian, kemudian kita beralih ke berikutnya, kita lanjut mengerjakan data kuesioner. Yang hasil data kuesioner yaitu layanan. Teman-teman sama saja mengerjakannya sama seperti tadi. Kita kerjakan reliabilitas, validitas, dan normalitasnya kita blok dulu, lalu kita konversi, kemudian kita copy, kemudian kita masuk ke IBS-nya, lalu kita paste di sini dengan klik kanan, lalu kita pilih paste with variableness. Setelah begini, maka kita rubahkan dulu semuanya menjadi tadi teman-teman. Terubah ini menjadi F.1, kemudian bawahnya F.2, F.3, bawahnya F.4, bawahnya F.2. Kemudian kita hapus ini menjadi berubah menjadi total scale. Setelah itu kita rubah string ini menjadi numerik teman-teman. Pencet numerik sini gitu. Oke. Semuanya dirubah. Semuanya kita rubah. Setelah berhasil kita rubah semuanya, di bagian type ini kita pindah ke kolom measure, kita rubah menjadi scale teman-teman. Scale, 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 dan scale. Setelah berhasil, kita beralih ke data view, kita ke analysis. Setelah itu kita pergi ke scale seperti tadi, reliabilitas analisis. Kita ini juga, ini semuanya teman-teman kita shift bawah sampai sebelum total. Setelah itu kita salin ke kanan, kemudian ini juga kita oke, maka dapat hasilnya seperti ini. Jika dia di bawah 0,7 maka dia tidak reliability, namun jika dia di atas 0,7 maka dia reliability. Di sini ada 0,862 maka di sini dianggap reliability. Berikutnya kita kembali ke data ini, ke data view, lalu kita mencari yang namanya uji coba di reliability data validitas. Kita pencet analisis,
kita pergi ke correlates, lalu ke bivariates, kemudian kita pindahkan lagi teman-teman. Di sini kita pencet shift, kita ambil semuanya dari 2 sampai ke total. Kita pindahkan, setelah kita pindahkan, kita pastikan ini terchecklist ketiganya, lalu kita pencet OK, maka muncullah hasilnya seperti ini. Maka hasil di sini, kita lihat, kita buktikan apakah dia ini validitas atau tidak. Kita pergi ke sini teman-teman. Di sini rumusnya 30 dikurang 2, maka dia 28. Sama seperti tadi, kita jadi patokan 0,3610. Lalu kita buktikan apakah dia valid atau tidak. Di sini di atas 0,705, di sini juga di atas 0,3610 tadi. Maka di sini kita anggap, kita nyatakan datanya valid teman-teman. Berikutnya yaitu kita selesaikan data normalistiknya teman-teman. Kita pergi ke analysis, lalu kita ambil descriptive statistik, lalu pergi ke explore. Setelah tampilannya seperti ini, kita pilih, kita shift semuanya dari nomor 2 sampai sebelum total. Setelah itu kita pindahkan ke dependent list. Setelah berhasil, kita klik statistik, kemudian kita pastikan ini ter checklist, kemudian kita plot, kita pastikan faktor level ini terklik, kemudian descriptive stem and left ini tercentang, lalu kita checklist normality plot twist ini. Setelah berhasil, kita continue, kemudian kita pencet OK. Maka hasil yang kita dapatkan berupa ini. Kita cari datanya test of normality. Tadi, jika data kuesioner kita, orang kuesioner kita lebih dari 100, maka kita ambil Kolmogorov, Smirnov. Namun jika di bawah 100, maka kita ambil Shapiro-Wilk. Dan rumusnya, jika data kita itu normal, maka dia bakal di atas 0,05. Namun jika dia tidak normal, maka dia di bawah 0,05. Maka data yang kita cari ini dia tidak normal teman-teman, karena dia tidak di atas 0,05. Sekian yang bisa saya tunjukkan, saya kerjakan. Mungkin lebih kurang ada kesalahan dan kehilapan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.